Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi di kelas Mastering Web Design bersama saya Wira Saputra. Ya, kali ini kita akan coba bahas gimana caranya membuat heading, teman-teman. Nah, untuk membuat heading caranya gampang banget ya, teman-teman. Kalian tinggal buka Visual Studio Code kalian, kemudian di sini kalian tinggal klik Open Folder ya. Lalu di sini saya akan coba pilih folder modul kita ya. Nah, di sini saya akan coba buat namanya heading ya. Oke, dua heading seperti ini. Nah, di sini kita akan coba select folder ya. Ini sama ya, yes I trust the authors. Dan di sini kita akan coba buat gimana sih cara buat heading. Nah, kita tinggal set ya index.html. Lalu kemudian kita buat dulu struktur dasarnya HTML.25 seperti ini ya. Kita buat dulu titelnya heading. Lalu di sini kita akan coba klik view comment palette open with live server ya. Oke, nanti dia tampilannya akan seperti ini. Dan sekarang kita akan coba untuk buat headingnya, teman-teman ya. Untuk buat headingnya, di sini kita cukup pakai yang namanya tag H1, H2, H3, H4, dan H5. Sebenarnya bisa sampai H6, teman-teman. Tapi karena ukuran H6 itu terlalu kecil, maka kita gunakan sampai H5 saja. Nah, di sini kita cukup ketikkan H1, heading 1 ya. Kemudian di sini kita bisa buat heading tipe 2 ya, H2, heading 2. Kemudian kita buat lagi H3, tekan tab ya, heading 3. Lalu ketikkan lagi di sini H4, tekan tab, heading 4. Lalu di sini kita ketikkan lagi H5, tekan tab, heading 5. Nah, di sini kalau kita lihat ya, kita tinggal ke comment palette-nya tadi ya, di sini ya. Kita tinggal reload browser kita. Nanti akan ada heading 1 dengan heading 5 ya, heading 1 sampai dengan heading 5. Nah, di sini kalau kita lihat semakin besar angka yang ada di belakang huruf H-nya ya, maka akan semakin kecil yang tercetak ya. Jadi semakin besar huruf yang ada di belakang angka yang ada di belakang H-nya ya, maka dia akan semakin kecil yang tercetak. Jadi kalau kita lihat dia seperti ini. Lalu kemudian di sini kapan kita harus menggunakan H1, kapan kita harus menggunakan H2, kapan kita harus menggunakan H3 gitu ya dan seterusnya. Dan biasanya di sini kita bisa gunakan seperti ini ya. Untuk H1 dalam satu halaman itu hanya bisa dipakai satu saja. Sedangkan selanjutnya pada misalkan kalian punya posting artikel gitu ya dan artikelnya itu ada banyak, maka di situ kalian bisa pakai H2. Untuk H3 biasanya dia ada di dalam postingan artikelnya ya. Jadi nanti untuk lebih jelasnya kita akan coba ke bagian implementasi ya. Nanti di bagian implementasi setelah kalian belajar 5 pilar, maka nanti kita akan bahas semua. Oke? Sekarang kalian udah bisa buat heading, lalu selanjutnya kita akan bahas tentang gimana caranya buat paragraf di video selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.